Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Dwi Semangat 99. Nah, video kali ini Ibu akan membahas soal-soal hot atau soal penerapan dari trigonometri. Kenapa bilang hot? Karena butuh analisis buat menjawabnya. Gak usah berpanjang-panjang. Oke, silakan kalian simak video kali ini. Oke, kita ke soal pertama. Check it out. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar kincir ya, yang buat mainan tuh, dimana dia ada titik A yang terletak pada lingkaran. Lingkaran pusatnya itu di P. Kemudian jarak antara A dan P adalah 8 meter. Nah, titik P berada 11 meter di atas tanah. Pada saat posisi awal tinggi A sama P kan sama, ya kan? Kemudian titik A itu bergerak 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Itu artinya bergeraknya ke atas ya. Nah, setelah itu ketika di posisi yang baru itu, berapa sih tinggi titik A yang baru itu dari tanah? Berapa meter gitu kan? Oke, ayo kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita akan bahas soal nomor 1, yaitu tadi gambar kincir ya, dimana titik P ke tanah itu 11 meter sama ya. Kemudian P ke A nya itu 8 meter. Namun yang ditanya adalah ketika A nya itu naik 45 derajat, taruhlah dia ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia berputar berlawanan arah jarum jam gitu ya. Ini sebesar 45 derajat gitu. Nah, ketika dia sampai di atas, kita sebut aja titik baru, yaitu titik A aksen ya, titik A aksen. Nah, yang ditanya adalah titik ketika A nya sudah sampai di atas. Nah, jarak dari atas sampai ke tanah itu berapa gitu. Jadi kan kalau kita garis ya ke bawah, nah berarti kita akan memotong di sini ya. Titik potong dari P ke A itu adalah X misalnya. Nah, ini berapa gitu. Jadi dari bawah sini sampai X itu kan 11 meter. Dari X sampai A aksen itu harus kita cari. Kalau kita gambar segitiga, kita keluarkan ya, gambar itu kita keluarkan. Nih gambar ini di sini 45 derajat ya kan. Kemudian di sini ada X, ini ada A aksen, kemudian di sini ada P. Nah, di sini panjang P ke A itu kan 8. Nah, ketika dia pindah ke A aksen, panjangnya dia tetap sama, ini yang miring ini ya, karena dia jari-jari, jadi miring ini tetap 8. Nah, sedangkan A ke aksen itu adalah yang kita cari. Nah, kalau kalian lihat dari sudut 45, sisi A aksen X ini adalah sisi depan. Sedangkan yang P A aksen itu paling panjang, yaitu sisi miring atau mi. Jadi untuk perbandingannya adalah demi. Ingat, demi itu adalah sin. Sin 45 derajat adalah depan per miring. Sin 45 derajat masih ingat ya, setengah akar 2. Depannya kita sebut aja A aksen X, miringnya 8. Maka A aksen X itu adalah 8 dikali setengah akar 2. 8 bagi 2 yaitu 4. Maka A aksen X sama dengan 4 akar 2. Nah, dapat tuh. Ternyata di sini adalah 4 akar 2. Nah, berarti kalau dari atas sampai bawah ya kan, tingginya ya kan, itu cukup kita jumlahkan, yaitu 11 ditambah 4 akar 2. Selesai tuh. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut pada soal kedua, pergandingan trigonometri. Check it out. Sebatang bambu sepanjang 10 meter roboh terkena angin. Ya, jadi ada angin kencang goyang-goyang. Nah, ujungnya itu bersandar pada pagar sebuah pekarangan. seperti tampak pada gambar berikut. Nah, lihat ya, di mana pagarnya itu
yang garis-garis tebal. Nah, tinggi pagar pekarangan tersebut adalah, atau T-nya itu berapa? Jadi T-nya itu adalah tinggi pekarangan. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Oke, soal berikutnya tadi soal tentang pohon yang bersandar ke pagar ini. Jadi yang bergaris-garis ini adalah pagarnya ya. Kita misalkan dengan T, kemudian di mana panjang tadi ini adalah 10 ya, miringnya ini. Nah, lihat dari sudutnya yang terbentuk, kita akan membandingkan kira-kira perbandingan apa. Nah, T ini merupakan sisi yang ada di depan sudut 60 derajat, maka T ini kita bisa sebut sisi depan. Nah, sedangkan ini adalah sisi miringnya. Nah, untuk menemukan T, kita bisa memanfaatkan perbandingan sinus, yaitu sin 60 derajat sama dengan depan per miring gitu kan. Dimana depannya itu adalah T, miringnya itu adalah 10, dan sin 60 itu setengah akar 3. Oke, maka T-nya itu adalah kita kali silang dong kemari. Setengah akar 3 dikali 10. Nah, 10 ini bagi 2 yaitu 5. Nah, T-nya itu adalah 5 akar 3. Maka tinggi dari pagar ini adalah 5 akar 3. Gimana? Paham ya? Semoga gampang kok. Kalian harus, mindset kalian tuh harus gampang-gampang gitu. Oke? Soal ketiga, perbandingan trigonometri. Check it out. Sisno diminta mengukur tinggi bendera-bendera menggunakan klinometer. Nah, hitam segitiga itu klinometer ya. Pada saat pertama berdiri dengan melihat ujung bendera, Sisno melihat klinometer menunjukkan pada sudut 60 derajat. Kemudian ia bergerak menjauhi tiang, berarti dia mundur ya, sejauh 10 meter. Dan terlihat di klinometer menunjuk pada sudut 45 derajat. Maka tinggi tiang bendera adalah, jadi kalau kita gambarkan, tiang bendera itu seperti garis lurus, kemudian sudut-sudut yang dibentuk oleh Sisno itu 60 derajat dan 45 derajat, dan kita gambarkan seperti sebuah segitiga, maka berapa tuh garis lurus yang tegak yang menyimbolkan sebagai tinggi tiang bendera? Oke, soal berikutnya mengenai seorang anak yang mengamati tiang bendera. Oke, seperti pada gambar ini ya, awalnya itu tiang bendera itu di sini ya, nggak ada berubah. Yang berubah itu adalah si anak. Posisi anak pertama di sini, kemudian dia bergeser mundur 10 meter jadi di sini ya kan, ya, yang posisi kedua yang ibu tunjuk. Nah, bagaimana yang kita harus cari gitu kan? Tidak ada informasi lain selain jaraknya dia 10 meter dan sudut-sudut yang dia bentuk. Nah, kita misalkan dulu tinggi dari tiang benderanya itu adalah T. Nah, bagaimana dengan jaraknya tiang dengan anak ini? Nah, itu kita misalnya pakai A. Nah, kalau kita lihat dari yang ditanya dengan yang diketahui, maka adanya sudut 60 ini ataupun sudut 45 ini ya kan, kita akan melihat satu segitiga kecil dulu deh nih, kalian lihat ya. Satu segitiga kecil, kita akan melihat sisi di depan sudut yaitu T dan sisi di samping sudut yaitu A. Ya, di sini depan, di sini samping. Desa itu adalah perbandingan tangen, maka dia pakai tan 60 derajat yaitu T per A. Oke. Nah, tan 60 itu kan akar 3 sama dengan T per A. Nah, T-nya itu berarti A akar 3 deh, dapat ya T-nya. Terus kita dari 45 juga bisa mencari seperti itu. Sama ya, tan 45 derajat itu adalah T sebagai depannya, ya kan? Sampingnya itu adalah ini bukan 10 doang ya, sampingnya itu adalah dari awal sini sampai dia titik dia mundur gitu, dari awal sampai dia mundur, yaitu berarti A tambah 10. Oke, kita ubah tan 45 itu 1, ini T per A tambah 10 kali silang, kalau dikali 1 dia jadi tetap, maka A tambah 10 sama dengan T. Nah, di sini ada dua persamaan T. T sama dengan A akar 3 dan T sama dengan A tambah 10. Ini kita buat persamaan ya.
A akar 3 sama dengan A tambah 10. Nah, kelompokkan A-nya, A akar 3 min A sama dengan 10. Nah, A-nya keluarin, akar 3 kurang 1 sama dengan 10. Dari mana nih akar 3 kurang 1? Ini loh, kalau kalian A dikali akar 3 kan jadi A akar 3. A dikali min 1 jadi min A gitu. Jadi kita harus mengelompokkannya itu apa sih yang harus diisi di kurungan ini biar jadi kayak di atas gitu. Oke, A-nya sekarang 10 per akar 3 kurang 1. Nah, ini kan belum rasional ya. Kita harus merasionalkan dengan mengalihkan akar sekawannya, yaitu akar 3 tambah 1, akar 3 tambah 1. Jadi lawannya yang di bawah ini. Tuh. A sama dengan 10 buka kurung akar 3 tambah 1 per. Nah, kalau akar 3 min 1 dan akar 3 plus 1 ini kan angkanya sama ya. Yang membedakan yaitu dia min, ini plus. Kita cukup mengalihkan depan kali depan, belakang kali belakang. Jadi akar 3 kali akar 3 itu 3, min 1 kali 1 itu min 1. Nah, 10 kali akar 3 tambah 1 gitu kan. 3 kurang 1, 2. Nah, 10 bagi 2 dulu. 5. Maka nilai A-nya adalah kita kalikan ya, 5 kali akar 3. 5 akar 3, 5 kali plus 1 yaitu plus 5. Berarti kita dapat nih di sini itu panjangnya adalah 5 akar 3 plus 5. Nah, tapi kan ditanya T, bukannya yang bawah. Nah, kita cari T-nya. T-nya kamu mau apa? Sini. Ini juga boleh ya. T sama dengan A tambah 10. A-nya tadi 5 akar 3 tambah 5, tambahin 10. Nah, kalau menjumlahkan ini, yang akar ini biarin aja. Yang bilangan bulat boleh ditambahin. Jadi, 5 akar 3 tambah 15. Nah, inilah tinggi tiang benderanya. Tuh, gimana? Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal keempat perbandingan trigonometri. Check it out. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar merupakan anak tangga ya. Jadi tangga dengan 4 anak tangga. Jadi ceritanya seorang tukang batu akan membuat tangga dari beton yang mempunyai 4 anak tangga. Kalian bisa perhatikan ya. Di mana jika lebar anak tangganya itu 45 cm dan sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat, maka panjang anak tangga adalah, lihat ya, di tanda panah bergerak itu adalah panjang anak tangga. Jadi kita harus mencari tuh berapa panjang anak tangganya gitu ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Soal berikutnya mengenai panjang tangga. Panjang tangga yang dimaksud dalam soal ini adalah yang sisi miringnya ya, di mana sisi miringnya itu ada, ini ada 4 anak tangga. Ya, di sini kita misalkan dulu sisi anak tangga itu dengan A. A, 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 maka panjang tangga itu adalah 4 kali A. Tugas kita mencari nilai panjang A. Nah, pertanyaannya, ini kan segitiga yang mau kita ambil kan yang ini nih, yang warna merah nih ya. Nih, yang warna merah kan. Nah, yang warna merah ini kita keluarkan, ya kan? Ya, mohon maaf nih kalau ibu nggak lurus-lurus banget nih ya. Oke, ini kan siku-siku, terus atasnya 45. Nah, ini A. Nah, pertanyaannya kan sudut ini berapa sih gitu, ya kan? Ini kita tahu sini bawahnya 30. Kan dia siku-siku. Kalau ini 30, maka sudut sebelahnya itu berarti 90 dikurang 30. Kenapa? Karena ini siku-siku, yaitu 60. Maka di sini sudutnya 60 derajat. Oke, setelah itu kita bandingkan nih dari yang diketahui sama yang ditanya itu apa banding apa sih gitu. 45 ini adalah sisi di depan sudut. Jadi dia depan. Nah, ini miring. Depan banding miring adalah sin.
sin 60 derajat sama dengan 45 per A. A adalah 45 per sin 60 derajat. Berarti 45 dibagi setengah akar 3. Oke. Berarti A sama dengan 45. Nah, setengahnya ini dibalik ya. Jadi kali 2/1, dimana akar 3 itu tetap di bawah. Nah, 45 kali 2, 90. Akar 3 tetap di bawah. Nah, ini kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Jadi 90 per akar 3 kali akar 3, 3. Atasnya tetap akar 3. Maka hasilnya adalah 30 akar 3. Nah, kita dapat nih nilai A-nya. Berarti kita cari panjang tangganya dengan 4 kali A. 4 dikali 30 akar 3, yaitu 120 akar 3. Gimana? Semoga paham ya. Oke, sekian penjelasan dari beberapa soal penerapan trigonometri ya, perbandingan trigonometri maksudnya. Oke, semoga ujian kalian lancar. Jangan lupa nonton video selanjutnya biar lebih paham lebih banyak. Jadi bisa tahu hal-hal yang sudah Ibu bahas di kelas dan masih ada di video. Jadi kalian bisa ulang-ulang lagi biar kalian lancar saat ujian. Oke, tidak berpanjang lebar. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya. Terima kasih.